tanah air bersama rekan kami yang sudah berada di titiknya masing-masing. Yang pertama ada Anissa Rizkia, silakan. Saya Anissa Rizkia akan melaporkan pengamatan hilal tercepat dari lokasi sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta. Baik, di Hotel Borobudur. Berikutnya ada rekan kami Hadisti Nur Arifah. Iya, baik, saya Hadisti Nur Arifah akan melakukan proses atau pelaporan pemantauan hilal tercepat di Masjid Hasyim Asy'ari. Baik, sementara itu di daerah kami bersama dengan rekan kami Yul Yusfin. Baik, Davi Pratama dan juga pemirsa, saya Yul Yusfin akan melaporkan langsung pemantauan hilal tercepat dari Observatorium Kampus Unismu Makassar. Baik, sementara dari ujung timur Indonesia ada rekan kami Chandri Endro. Baik, saya Chandri Endro Suripati akan melaporkan pengamatan hilal tercepat dari Kota Sorong, Papua Barat Daya yang dipusatkan di Hotel Waigo, Kota Sorong. Ya. 1 Ramadan ditetapkan. Pemirsa, ada beberapa cara untuk menentukan hilal awal Ramadan. Salah satu caranya yaitu dengan ru'yat atau pengamatan. Awal Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh bila hasil pengamatan hilal menunjukkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat sesuai dengan kriteria Mabims. Penentuan awal Ramadan akan diputuskan pada sidang isbat di Kementerian Agama nanti malam. Dan pemirsa, hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah. Penetapan awal puasa dilakukan melalui pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia. Dan kita awali dengan laporan terkini untuk Indonesia bagian Barat bersama rekan kami Anissa Rizkia di lokasi sidang isbat Kementerian Agama di Hotel Borobudur, Jakarta. Selamat siang, Anissa. Seperti apa persiapan sidang isbat di sana? Kamera, Bos. 1, 2, 3, 4. Ya, saat ini memang masih dilakukan sejumlah persiapan jelang sidang isbat yang akan digelar di tempat kami melaporkan, yaitu di Hotel Borobudur, Jakarta. Yang nantinya akan ada 96 titik pemantauan hilal dari Sabang hingga Merauke. Dari hasil Ruqyatul Hilal nanti akan disampaikan dan itu menjadi bahan pertimbangan untuk sidang isbat yang akan digelar malam nanti. Sebagai rangkaian acara, Davi dan juga pemirsa, ada 3 poin penting. Yang pertama akan adanya seminar atau pemaparan mengenai hilal secara syariat dan juga astronomis yang akan disampaikan tentunya dari tempat kami melaporkan saat ini. Acara itu akan terbuka untuk umum dan kemudian dilanjutkan dengan sidang isbat di jam 6:30 malam, yaitu ba'da maghrib, dan sidang isbat ini akan berlangsung secara tertutup, kemudian akan disampaikan atau diumumkan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau melihat dari data tamu undangan yang rencananya akan hadir, ada sejumlah perwakilan dari Ormas Islam, kemudian ada dari Komisi 8 DPR RI, kemudian ada perwakilan dari sejumlah instansi terkait seperti MUI, kemudian BMKG yang nantinya akan hadir di sidang isbat pada malam hari nanti. Dan kita pun juga masih terus menunggu segala persiapan jelang sidang isbat nantinya akan dimulai. Untuk sementara saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, dari Hotel Borobudur, pemirsa, kita akan beralih ke rekan kami Hadisti Nur Arifah di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat. Hadisti, seperti apa persiapan pemantauan hilal di sana?
Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk proses pemantauan hilal juga dilakukan di Masjid Hasyim Asy'ari yang memang selalu menjadi salah satu lokasi di kota Jakarta untuk pemantauan hilal penetapan 1 Ramadan. Nah, untuk situasi persiapan jelang pemantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari ini sudah dilakukan persiapan seperti menyiapkan alat khusus yang nantinya akan digunakan untuk pemantauan hilal. Nanti akan menggunakan 2 teropong khusus yang merupakan teleskop robotik akan bekerja secara otomatis untuk menunjukkan posisi hilal. Untuk proses pemantauan hilal juga akan dilakukan pada sore nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga waktu terbenam matahari atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk proses pemantauan hilal nantinya akan dilakukan oleh tim pengurus dari Masjid Hasyim Asy'ari juga bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Dan sebelum pemantauan hilal ini terlebih dahulu, tim Rukyatul Hilal ini akan melakukan rapat secara internal untuk membahas terkait proses dan juga mekanisme pemantauan hilal, kemudian juga dilanjutkan doa bersama agar nantinya proses pantauan hilal ini tidak terjadi kendala atau berjalan secara baik. Nah, kalau berdasarkan aturan Mabims untuk proses pemantauan hilal, ini acuannya adalah ketinggian hilal harus mencapai 3 derajat dan sudut elongasi atau sudut jarak antara matahari dan juga bulan ini mencapai 6,4 derajat. Dan nanti hasil dari pantauan hilal ini apakah terlihat atau tidaknya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang isbat malam hari nanti untuk penetapan 1 Ramadan. Dan proses pemantauan hilal ini memang merupakan salah satu cara dalam penetapan 1 Ramadan selain metode hisab atau metode perhitungan maksud kami, di mana untuk pemantauan hilal ini akan dilakukan atau diobservasi secara langsung di lapangan menggunakan alat yang sudah disiapkan seperti teleskop untuk nanti melihat posisi hilal. Dan untuk waktu yang akan menjadi acuan untuk posisi hilal nanti untuk penetapan 1 Ramadan ini adalah di waktu-waktu terbenamnya matahari atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini proses persiapan ini masih terus dilakukan seperti menyiapkan alat-alat seperti teropong, kemudian juga alat lainnya, kemudian mereka juga rapat secara internal membahas terkait mekanisme dan juga proses dari pemantauan hilal ini yang selanjutnya akan disampaikan pada Kementerian Agama dan nanti akan dibahas dalam sidang isbat. Kemudian faktor yang menjadi penting dalam proses pemantauan hilal ini adalah cuaca. Nah, kalau melihat pada siang hari ini cuaca di sekitaran kawasan Masjid Hasyim Asy'ari ini terpantau cerah, sehingga tentu ini menjadi harapan agar hingga sore nanti cuaca masih akan tetap cerah dan tidak terjadi hambatan atau kendala yang berarti dalam proses pemantauan hilal nanti. Davi. Baik, dari Hadisti kita beralih ke bagian timur. Ada rekan kami Yul Yusfin yang saat ini berada di Observatorium Universitas Muhammadiyah. Seperti apa persiapannya di sana, Yul? Baik, Davi dan juga pemirsa, memang saat ini sejumlah persiapan terus dilakukan oleh sejumlah tim pemantauan hilal yang nantinya akan bergabung di Observatorium Gedung Unisnu Makassar ini. Dan memang kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memusatkan lokasi pemantauan hilal atau penentuan awal 1 Ramadan 1447 Hijriah bertepat di Gedung Unisnu Makassar. Dan memang sejumlah tim saat ini yang berdatangan itu sudah ada BMKG dari Makassar. Mereka sudah mulai mempersiapkan sejumlah alat yang nantinya akan digunakan untuk memantau hilal, seperti alat teleskop yang mereka bawa dan juga beberapa peralatan lainnya yang mendukung untuk pelaksanaan pemantauan hilal sendiri. Dan memang Davi dan juga pemirsa dapat melaporkan bahwa memang pemantauan hilal sangat bergantung pada kondisi cuaca, di mana pada siang tadi wilayah di Kota Makassar ini sempat diguyur hujan. Namun hingga saat ini kondisi cuaca sudah mulai membaik, sehingga diharapkan dari cuaca yang baik ini sejumlah tim dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pemantauan hilal dan nantinya akan dilaporkan ke kantor Kementerian Agama. Davi. Baik, dari Makassar kita kembali bergeser sedikit ke arah timur. Ada Chandri Endru Suripati di Sorong. Seperti apa persiapan pantauan hilal di sana? Baik, Davi dan pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Sorong, Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, di mana kantor Kementerian Agama Kota Sorong bersama BMKG sebentar lagi akan melakukan pelaksanaan kegiatan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah, di mana
pengamatan hilal ini yang dilakukan di salah satu hotel berbintang di Kota Sorong. Dan untuk melakukan pemantauan ini, persiapan-persiapan oleh pihak BMKG dan panitia sudah dilakukan. Dan cuaca hari ini di Kota Sorong sejak pagi hingga sore hari menunjukkan kondisi cerah. Sebelumnya Kementerian Agama Provinsi Papua Barat memutuskan untuk memusatkan pemantauan hilal awal Ramadan 1447 Hijriah di dua lokasi utama, yakni Kabupaten Fakfak Papua Barat dan Kota Sorong Papua Barat Daya. Sementara itu rencana pengamatan hilal di Kabupaten Manokwari yang biasanya menjadi titik pemantauan resmi untuk tahun 2026 ini terpaksa ditiadakan. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Chandri Endru Suripati melaporkan langsung dari Sorong, Papua. Sebelumnya ada Julius Fin dari Makassar, Hadisti Nur Arifa dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta, dan Anissa Rizkia dari Hotel Borobudur. Terima kasih rekan-rekan, nanti akan kita pantau kembali perkembangannya dari titik Anda berada. Selamat